Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini sedikit saya sampaikan terkait perempuan dan literasi perspektif mubadalah. Dalam surat Al-Alaq 1-5 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kita ketahui bersama, ayat tersebut adalah ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW dan sekaligus perintah untuk membaca. Namun bukan hanya membaca, kita dianjurkan untuk menulis agar ingatan-ingatan atau pemahaman-pemahaman yang telah kita miliki tidak terbuang sia-sia atas sikap manusiawi kita, yakni sikap lupa. Kedua hal tersebut sering kita namakan sebagai literasi. Semangat literasi tidak terlepas dari seorang sastrawan Indonesia yang bernama Pramoedya Anantatur. Beliau pernah mengatakan, menulis adalah bekerja untuk keabadian. Namun bukan hanya menulis dan membaca saja, kita harus mampu berpikir kritis, analisis terhadap segala sesuatu hal. Hal ini yang membedakan antara kita dengan makhluk hidup lainnya. Maraknya komunitas atau organisasi yang berbasis gender equality yang menyikapi peran perempuan atau laki-laki tanpa mendikotomikan dua ruang, yakni ruang domestik maupun publik. Mungkin kita perlu menelisik perempuan Jawa pada saat itu, yang lahir di Jepara 21 April 1879. Beliau adalah Raden Ajeng Kartini, seorang emansipasi yang berhasil mendobrak stigma patriarki, di mana perempuan pada saat itu hanya mengurus urusan-urusan domestik saja, seperti masak, maca, mana, atau dengan istilah lain yakni sumur, dapur, kasur. Perbedaan gender inilah yang melahirkan ketimpangan atau ketidakadilan. Seperti dalam buku Analisis Transformasi Sosial, adanya marginalisasi, subordinasi, pelabelan, beban ganda, hingga kekerasan. Namun Raden Ajeng Kartini ini melawan secara elegan, berisik dengan tulisan, menyuarakan angan-angan, menyuarakan pemikiran dan pengalamannya hingga dijadikan sebuah karya, yakni yang dikenal habis gelap terbitlah terang. Hal ini yang perlu kita refleksikan sebagai perempuan pada saat ini, yang bisa mengenyam pendidikan, namun bukan hanya memikirkan pakaian, karena sejatinya pakaian bisa robek, kecantikan bisa luntur. Perempuan boleh bersolek, namun tanpa melupakan bahwa dia seorang intelek. Seperti di zaman Rasulullah, Aisyah adalah seorang gadis yang cantik bukan sebatas fisik. Dia berhasil unggul dalam intelektualnya, yakni menjadi penghafal hadis Nabi 2200 lebih dan menggugat hadis-hadis misoginis. Kita seringkali mendengar ucapan seperti ini. Perempuan memiliki 9 nafsu, 1 akal, sedangkan laki-laki memiliki 9 akal, 1 nafsu. Hal ini tidak bisa dibenarkan karena sejatinya hal tersebut dikarenakan struktur sosial yang membatasi perempuan untuk belajar pada saat itu. Seperti di dalam buku Qiraah Mubadalah. Mubadalah tersendiri merupakan relasi antara perempuan atau laki-laki yang dilarang untuk mendominasi, menghegemoni, menyudutkan salah satu jenis kelamin. Karena sejatinya kita sebagai manusia harus tolong-menolong antara satu dengan lainnya. Hal ini selaras dengan surat Al-Anfal ayat 72 yang berbunyi Ba'duhum awliya ba', yang artinya satu yang lain adalah penolong. Di era saat ini, organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, memiliki wacana keilmuan pengarus utamaan gender. Hal inilah yang melahirkan ulama-ulama perempuan. Ulama perempuan di sini bukan hanya ulama yang bergender perempuan, namun memiliki perspektif gender.
Maka tanpa adanya literasi mubadal atau kesalingan ini, maka tidak mungkin adanya ulama perempuan, ilmuwan perempuan yang bisa meneruskan misi profetik. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.